Selanjutnya, contoh integral tak tentu dalam bentuk pangkat. Misalkan ada soal integral 2x plus 3 per akar dari 3x kuadrat ditambah 9 kurangi 1. Kita lihat bagaimana cara penyelesaian bentuk soal seperti ini. Di sini ada yang mengandung akar. Nah, kalau ada yang mengandung akar, ini sama harus kita misalkan. Nah, caranya bagaimana? Kita misalkan dulu yang mengandung akar ya. Misal U sama dengan yang di dalam akar adalah 3x kuadrat ditambah 9 kurangi 1. Nah, kali lagi, kalau sudah dimisahkan U, kita buat turunannya, yaitu DU. Nah, turunan itu adalah koefisien tulis, pangkat maju ke depan. Variabel tulis, ingat rumus dari turunan itu dikurang 1, pangkat kurangi 1, berarti 1. 1 boleh ditulis, boleh tidak ya. Oh, maaf. Di sini ada variabel X. Nah, jadi 9X kurangi 1. Nah, ditambah koefisien tulis, turunan dari variabel X adalah 1. Jangan lupa setelah diturunkan kita tulis DX. Nah, selesaikan. DU sama dengan 3 kali 2 adalah 6X. Ditambah 9 kali 1 adalah 9 dx. Nah, selanjutnya kita lihat yang tidak memiliki pangkat apa? 2x plus 3. Di sini 6x plus 9. Berarti harus kita faktorkan dulu. 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 6? Ternyata 2. Di sini ada variabel X. Ditambah 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3. dx-nya tulis. Kita lihat sudah sama belum? 2x plus 3. 2x plus 3. Kelebihan apa? Kelebihan kali 3. Nah, bagaimana cara menghilangkan kali 3? Ingat, tadi sudah dijelaskan. Untuk menghilangkannya adalah kalau di sini bilangan bulat berarti lawannya adalah pecahan. Di sini bilangan bulatnya adalah 3. Berarti lawannya 1/3. DU sama dengan, kalau sudah muncul 1/3, 3 ini sudah tidak usah ditulis lagi. Langsung saja ke 2x plus 3 dx. Nah, artinya, maaf, dx-nya belum ditulis. Artinya 2x plus 3 dx itu sama dengan 1/3. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Sama dengan integral, ingat ini segini itu adalah 1/3 du. Berarti 1/3-nya kita tulis di depan, du-nya kita tulis di belakang. Ingat, ini berarti ini jadi 1 per akar. Tadi udah kita misalkan 3x kuadrat ditambah 9x kurangi 1 itu adalah U. Berarti akar U. Nah, sekarang ada masalah lagi nih. Di sini mengandung akar. Bagaimana cara merubah akar ke dalam bentuk pangkat? Ingat, kalau akar itu sama dengan pangkat setengah. Integral masih tetap ada karena belum kita integralkan. Akar itu adalah pangkat setengah. Nah, berarti kita ubah 1 per U pangkat setengah du. Sama dengan 1/3 tulis. Integral tetap ada. Ada masalah lagi nih. Ternyata pangkatnya berada di bawah per. Kita naikkan ke atas. Bagaimana? Hilangkan 1 per. Kalau 1 per hilang, artinya pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif. Ini adalah sifat eksponen di kelas 10. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa diintegralkan. 1/3. Nah, di sini ada koefisien tidak? Ada, yaitu 1. Berarti 1
pangkat ditambah 1. Variabelnya tulis pangkat ditambah 1. Karena integral tak tentu berarti harus ada plus C. Selesaikan lagi. 1/3, 1/, negatif setengah ditambah 1, hutang setengah dibayar 1, berarti sisa setengah. Hutang setengah dibayar 1, berarti sisa setengah, plus C. Sama dengan 1/3, 1 dibagi setengah per. Nah, kalau ada per kayak gini, ada 2, ini dibalik. Pecahan kedua dibalik. Menjadi 2/1. U pangkat setengah plus C. Nah, berarti ini selesaikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 adalah 2, 3 kali 1 adalah 3. Berarti ini 2/3 U pangkat setengah plus C. Nah, kalau sudah seperti ini, U-nya ganti lagi dengan yang sudah kita misalkan tadi, yaitu U-nya adalah 3x² ditambah 9x dikurang 1. Nah, kita selesaikan. 2/3-nya tulis. U-nya kita ganti. 3x² ditambah 9x dikurang 1, pangkat setengah. Boleh pangkat, boleh akar ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pangkat setengah itu sama dengan akar. Boleh ditulis pangkat, boleh ditulis akar, terserah. Misalkan mau kita ubah ke akar. Nah, berarti plus C. Jadi jawabannya adalah 2/3 akar 3x² ditambah 9x dikurang 1 plus C. Itu jawaban dari integral 2x plus 3 per akar 3x² ditambah 9x dikurang 1 dx. Contoh kedua, integral x akar x² dikurangi 1 dx. Nah, bagaimana cara penyelesaian bentuk seperti ini? Tetap kita lihat di sini ada yang mengandung akar. Berarti kita misalkan yang mengandung akar. Kita misalkan U sama dengan U-nya berarti x² dikurangi 1. Nah, lanjut, setelah dimisalkan U, kita turunkan. Turunan dari bentuk seperti ini berarti pangkat maju ke depan. Variabel tulis, pangkatnya dikurang 1, berarti 2 kurang 1 adalah 1. 1 boleh ditulis, boleh tidak. Dikurangi, 1 itu konstanta. Ingat, turunan dari sebuah konstanta, angka yang tidak memiliki variabel adalah 0. 0 itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Langsung saja ke dx. Nah, kita lihat di sini yang tidak memiliki pangkat berapa? Di sini adalah variabel x. Sementara di sini 2dx. Berarti PR-nya kita hilangkan 2. Bagaimana cara menghilangkan 2? Ingat, lawan dari bentuk bilangan bulat adalah pecahan. Kalau 2 berarti lawannya setengah. Setengah du. X dx. Nah, sudah sama kan? X dx. X dx. Nah, artinya X dx itu sama dengan setengah du. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, baru bisa kita integralkan. Berarti integral X dx itu sama dengan setengah du. Setengahnya simpan di belakang integral, du-nya simpan di belakang. Akar x² kurangi 1. X² kurangi 1 udah kita misalkan U, berarti ini akar U. Nah, kita ubah dulu bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Berarti setengah integral akar itu sama dengan pangkat setengah du. Sama dengan, baru bisa kita integralkan
setengah tulis, koefisiennya di sini angka berapa? 1. 1 per pangkat ditambah 1. U pangkat ditambah 1. Jangan lupa plus C. Selesaikan. Setengah dikali 1 per, ingat pecahan ditambah bilangan bulat, setengah ditambah 1. Nah, bagaimana caranya? Samakan dulu penyebut. Di sini penyebutnya satu-satunya, yaitu angka 2. Nah, berarti 1 tulis ditambah 2 kali 1 adalah 2. Ini jadinya ngikutin aja ini. 1 ditambah 2 per 2 plus C. Selesaikan. Setengah dikali 1 tambah 2, 3. 3 per 2. Jadi 1 per 3 per 2. U pangkat 3 per 2 plus C. Sama dengan setengah dikali 1 pernya ada 2, ingat berarti pecahan kedua harus dibalik, yang tadinya 3 per 2 menjadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2 plus C. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah, jadinya 2 per 6 U pangkat 3 per 2 plus C. Atau 2 per 6 bisa kita perkecil lagi, sama-sama bisa dibagi 2, jadinya 1 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. Kalau sudah sampai sini, baru kita bisa mengganti U dengan yang tadi kita misalkan. Nah, berarti bisa kita ubah 1 per 3, U-nya ganti menjadi X kuadrat kurangi 1 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, jadi jawabannya adalah 1 per 3 dikali X kuadrat kurangi 1 pangkat 3 per 2 plus C. Contoh ketiga, integral 2X pangkat 2 per akar dari 2X pangkat 3 dikurang 5 dipangkatkan 5 akar pangkat 7. Jangan lupa dx. Soalnya bentuknya seperti ini. Bagaimana cara pemisalannya? Tetap sama seperti tadi. Nah, berarti harus kita misalkan dulu yang mengandung akar di sini. Yaitu yang mengandung akar adalah 2X pangkat 3 dikurangi 5 dipangkatkan 5 akar pangkat 7. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya, yang bawahnya. Integral 2X kuadrat per, kita lihat di sini bentuk akar. Akar itu berarti bisa diubah ke dalam bentuk pangkat. Lihat di sini bukan pangkat setengah lagi ya, karena di sini di dalamnya ada pangkat 5, di luarnya 7. Berarti ini kalau diubah ke pangkat adalah 5 per 7. Nah, jadinya 2X pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 5 per 7 dx. Bacanya dari pangkat dalam, berarti 5 per 7. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuk seperti ini kita misalkan, yaitu misal U sama dengan 2X pangkat 3 kurangi 5. Nah, lalu diturunkan. Koefisien tulis, pangkat maju ke depan, pangkat dikurang 1, yaitu 2. Turunan dari konstanta adalah 0. Langsung dx. Jadinya du sama dengan 6x kuadrat dx. Nah, kita lihat di sini angkanya berapa? Ternyata 2x kuadrat, di sini 6. Bagaimana cara menghilangkan 6? Harus dikali berapa? Jangan 1 per 6, tetapi harus setengahnya berarti.
yang diinginkan angka 2. Bagaimana caranya? 6 itu harus dibagi berapa sehingga menjadi 2, yaitu dibagi dengan 3. Artinya di sini 1/3. Nah, 6 dibagi 3 adalah 2x kuadrat dx. Sudah sama? Kalau sudah sama, kita tulis penyelesaiannya. Integral 2x kuadrat dx sama dengan 1/3 du. Nah, berarti 1/3-nya tulis di depan, integral du-nya tulis di belakang. Nah, ingat, sekarang ini udah kita misalkan u, berarti u pangkat 5/7. 2x kuadratnya sudah gak ada ya, dia udah menjadi 1/3 du. Artinya kalau 2x kuadrat dx-nya udah diubah 1/3 du, dia menjadi 1 per u pangkat 5/7. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita selesaikan 1/3 integral 1/, hilangkan 1/, berarti yang tadinya pangkat positif menjadi pangkat negatif. Nah, baru integralkan 1/3, koefisien dari u 1, berarti 1/, pangkat ditambah 1, pangkat ditambah 1, jangan lupa plus c, sama dengan 1/3, 1/, ingat di sini penyebutnya satu-satunya yaitu per 7. Negatif 5-nya tulis dulu, ditambah ini kali ke sini. 7 kali 1 adalah 7. U ini tinggal ngikutin aja, yaitu negatif 5 plus 7/7. Jangan lupa plus C. Nah, sekarang selesaikan. Berarti jadinya adalah 1/3, 1/, hutang 5 dibayar 7, berarti sisanya 2/7. U pangkat 2/7. Jangan lupa plus C. Nah, 1/3 dikali per, berarti pecahan kedua dibalik, yaitu menjadi 7/2. U pangkat 2/7 plus C. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 7/6, U pangkat 2/7 plus C. Nah, kalau sudah selesai, ganti U-nya dengan yang sudah kita misalkan tadi, yaitu menjadi 7/6, U-nya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5, pangkat 2/7 plus C. Jadi hanya mengganti U-nya dengan yang tadi sudah kita misalkan, yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 5. 2 pangkat 7 plus C. Jadi jawabannya ini. Selanjutnya untuk nomor 4, yaitu integral 4x akar dari x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini juga sama. Kita misalkan yang mengandung akar, yaitu misal U sama dengan x kuadrat plus 1. Selanjutnya kita turunkan. Nah, pangkat maju ke depan, pangkat dikurangi 1, yaitu 1. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Ditambah 1. 1 itu konstanta, angka yang tidak memiliki variabel. Boleh ditulis, boleh tidak. Nah, langsung aja dx. Kita lihat di sini adanya 4x, di sini adanya 2x. Bagaimana caranya 2 biar menjadi 4? Artinya dia harus dikali 2 du. 2 kali 2 menjadi 4x dx. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Hasil turunan tadi harus menjadi angka yang tidak berpangkat.
atau suku yang tidak berpangkat. Nah, sekarang kita lihat 2DU, berarti 2 kali 2 menjadi 4DX. Kalau sudah kita misalkan, baru kita ubah. 4DX. 4DX itu sama dengan 2DU, berarti 2 tulis, integral tulis, DU di belakang. X kuadrat plus 1, akar dari X kuadrat plus 1 tadi udah kita misalkan adalah U, berarti akar U. 2 tulis, ingat akar itu bisa kita ubah menjadi pangkat setengah. Sama dengan 2 tulis, koefisiennya di sini 1, berarti 1 per setengah tambah 1. Pangkat ditambah 1. Jangan lupa plus C. 2 dikali 1 per, samakan dulu penyebut, yaitu per 2. 1 ditambah, ini kalikan 2. U, langsung aja 1 tambah 2 per 2 plus C. Sama dengan 2 dikali 1 per 1 tambah 2 adalah 3 per 2. U pangkat 3 per 2 plus C. 2 dikali pecahan-pecahan, berarti dibalik. 3 per 2 menjadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2 plus C. Sama dengan atas kali atas, berarti menjadi 4 per 3. U pangkat 3 per 2 plus C. Kalau sudah selesai operasinya, tinggal merubah U menjadi X kuadrat plus 1. 4 per 3-nya tulis, U-nya ganti menjadi X kuadrat plus 1, dipangkatkan 3 per 2, jangan lupa plus C. Inilah jawabannya. Contoh 5, yaitu integral 3 dikurangi 2x pangkat 2 dx. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung kita misalkan. Misal U sama dengan yang berpangkat, yaitu 3 kurangi 2x. Turunkan. Turunan dari konstanta adalah 0, dikurangi turunan koefisien, tulis dulu, turunan dari X adalah 1 dx. Nah, selesaikan dulu. 2 sama dengan negatif 2 dx. Lihat, di sini angka di depannya tidak ada ya. Jadi selain yang berpangkat 2, di sini tidak ada angka depannya. Dia langsung saja ke dx. Berarti kita kelebihan negatif 2. Untuk menghilangkan negatif 2, berarti harus dikali pecahannya, yaitu negatif setengah du. Sehingga menjadi dx. Kenapa? Negatif setengah dikali negatif 2, artinya 1 du sama dengan dx. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini tidak ada koefisiennya, bagaimana cara menghilangkan angka ini? Yaitu kali dengan pecahannya. Kalau negatif 2 berarti negatif setengah. Kalau 2 berarti setengah. Nah, selesaikan yang ini. Sama dengan negatif setengahnya ditulis dulu di depan. Integral du di belakang. 3 kurangi dx tadi udah kita misalkan U, berarti U pangkat 2. Sama dengan, baru kita integralkan setengah, koefisiennya di sini 1, berarti 1 per pangkat ditambah 1. Variabel pangkat ditambah 1. Jangan lupa plus C. Sama dengan negatif setengah 1 per 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3 plus C. Kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. 2 kali 3 berarti 6. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 2 kali 3, 6.
U pangkat 3 plus C. Kalau operasinya sudah selesai, ganti U dengan yang sudah kita misahkan. Jadi negatif 1/6, U-nya adalah 3 kurangi 2X pangkat 3 plus C. Inilah jawabannya.